Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baik, alhamdulillah kita kembali lagi pada pembelajaran ilmu tafsir. Hari ini kita akan membahas mengenai kaidah-kaidah tafsir Al-Quran. Baik, pada pembelajaran kaidah-kaidah tafsir Al-Quran ini, kita akan membahas yang pertama mengenai definisinya, ya, definisi kaidah tafsir. Dan yang kedua baru kita akan membahas mengenai kaidah-kaidah tafsir itu sendiri. Yang mana diantaranya yakni pertama penggunaan domir atau kata ganti, yang kedua pertanyaan dan jawaban, yang ketiga muzakkar dan muannas, yang keempat ta'arif dan tankir, yang kelima pengulangan kata benda atau isim, dan yang keenam mufrad dan jamak. Yang pertama, definisi kaidah-kaidah tafsir. Secara etimologi atau secara bahasa, kaidah merupakan kata serapan dari qaidatun, yakni bentuk jamak dari qawaidun, yang bermakna dasar, asal sesuatu, ada juga yang mengartikan undang-undang, peraturan, dan asas. Nah, sedangkan secara terminologi, yakni undang-undang atau sumber atau dasar yang digunakan secara umum yang mencakup semua yang partikular. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kaidah-kaidah tafsir ini adalah ilmu, yakni pedoman dasar yang digunakan secara umum untuk mendapatkan pemahaman atas petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran itu, serta bagaimana cara menggunakan kaidah-kaidah tafsirnya. Ya. Baik, sekarang kita bahas pada intinya, yakni kaidah-kaidah tafsir itu sendiri. Yang pertama, penggunaan kata domir. Domir ini adalah kata ganti, ya. Insya Allah kalian sudah paham, domir kata ganti itu diantaranya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, atau bisa juga hu, huma, hum, ha, huma, hunna, kakuma, kum, kikuma, kunna, na. Nah, bagaimana penggunaan kata domir ini? Yakni terbagi dua, yaitu kegunaan domir dalam Al-Quran, yakni fungsinya yang pertama untuk meringkas bahasa, dan yang kedua memuliakan madlul domir, dan yang ketiga mencela madlul domir. Dan yang kedua, penggunaan kata domir ini adalah madlul atau marji domir. Yang pertama, domir goibah kembali pada madlul yang disebutkan sebelumnya, yakni secara eksplisit. Dan yang kedua, domir goibah kembali pada madlul yang disebutkan setelahnya secara eksplisit. Dan yang ketiga, domir goibah kembali pada madlul yang disebutkan secara implisit pada kata sebelumnya. Nah, berikut contoh penggunaan domir dalam Al-Quran. Yakni di sini ada surat Al-Ahzab ayat 35 di mana kata a'adalahum. Jadi kata hum pada lafal a'adalahum ini menjadi ganti dari 20 isim yang disebutkan sebelumnya, yakni muslimina wal muslimat, mu'minina mu'minat, qanitina wal qanitat, pengganti isim tersebut gitu ya. Dengan demikian domir ini kegunaannya tidak perlu adanya pengulangan kata, yakni berfungsi untuk meringkas bahasa. Kaidah-kaidah tafsir yang kedua yakni kaidah pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran. Di sini ada 3 kaidah. Yang pertama, pada dasarnya jawaban selalu sesuai dengan pertanyaan. Namun dalam Al-Quran ada beberapa pengecualian dari ketentuan. Di antaranya adanya jawaban yang memang melenceng dari pertanyaan,
Ada juga jawaban lebih luas dari pertanyaan dan juga ada juga jawaban yang memang merupakan pertanyaan itu sendiri gitu. Nah, yang kedua, jawaban adalah inti dari soal itu sendiri. Nah, contohnya di sini surat Yunus ayat 34, kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'idu qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu fa anna tu'fakun. Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah? Nah, di sini jelas. Jawaban sama pertanyaan itu jawabannya inti dari soal itu sendiri gitu ya. Jadi menunjukkan kecocokan terhadap maksud pertanyaan sehingga penanya tidak mengulangi pertanyaan lagi karena memang sudah paham gitu ya. Dan yang ketiga, jawaban lebih detail atau membingungkan penanya. Kita cukup bahas dua kaidah tafsir saja, yakni penggunaan kata domir dan juga kaidah pertanyaan dan jawaban. Nah, sebelum kita minggu besok kita lanjut dengan kaidah-kaidah lainnya, ada tangkir ya, dan muzakkar muannas dan yang lainnya. Nah, untuk hari ini tugas silahkan ditulis atau boleh diketik. Ada berapa kal domir, tulis satu persatu. Dan yang kedua, cari contoh penggunaan domir yang poin memuliakan madlul domir dan mencela madlul domir. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya diupload di KI 4 e-learning.